Jadi apa syarat-syarat untuk menjadi justice kolaborator itu? Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi pelaku atau justice kolaborator itu diatur dalam angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 tadi yang kata Nadia tadi kan. Syarat-syarat agar seseorang itu dapat menjadi saksi pelaku atau justice kolaborator itu ialah sebagai berikut kan. Yang pertama itu yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel Pecah. Jadi Nat, kita hari mau bahas kasus apa Nat? Jadi kita bakal ngebahas blank Kasus yang benar-benar lagi viral di mana-mana. Ya, jadi kita bakal ngebahas tentang Baradae yang akan menjadi justice kolaborator. Nah kan kita sedang ikuti perjalanan panjang nggak Benar-benar dari kapan tahu itu pembunuhan Brigadir J ini. Nah pada akhirnya tanggal 3 Agustus 2022 akhirnya kepolisian menetapkan 4 tersangka, yaitu Baradae, Brigadir RR dan K, dan baru-baru ini ada namanya itu Irjen Verdi Sambo yang dinyatakan juga sebagai tersangka. Nah, tapi di video kali ini kita tuh akan lebih fokus ke si Baradae ini. Oke. Siap. Nah, kan Baradae dan Brigadir Ricky ini kan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir J. Nah, di mana Baradae ini dikenakan pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sementara Brigadir RR dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 Jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, penetapan Baradae selaku tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J ini menuai banyak respon dari masyarakat Jadi ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa Baradae ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada perintah dari atasan. Nah, terus berkaitan dengan dikenakannya pasal 55 dan 56 KUHP itu, maka penyidik secara langsung maupun tidak langsung meyakini bahwa Baradae itu tidak berdiri sendiri. Nah, jadi Baradae itu melalui penasehat hukumnya itu meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat LPSK. Mengingat perlindungan tersebut akan disusul dengan pengajuan diri sebagai saksi kunci atau saksi pelaku yang biasa disebut dengan justice kolaborator tadi. Nah, jadi justice kolaborator itu apa sih Kak Bella? Jadi justice kolaborator atau yang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, itu disebut itu saksi pelaku. Jadi saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Nah, kan tadi kakak sudah jelasin justice kolaborator itu apa. Jadi justice kolaborator ini dapat dilibatkan dalam kejahatan apa aja sih? Jadi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 itu tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator itu di dalam perkara tindak pidana tertentu. Tindak pidana yang melibatkan justice kolaborator itu ialah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti salah satunya tuh pembunuhan berencana ini. Oke. Jadi cuma tindak pidana tertentu aja ya nanti ya bisa seluruhnya itu bisa jadi justice kolaborator. Oke. Nah, jadi apa syarat-syarat untuk menjadi justice kolaborator itu? Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi pelaku atau justice kolaborator itu diatur dalam angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 tadi yang kata Nadia tadi kan. Syarat-syarat agar seseorang itu dapat menjadi saksi pelaku atau justice kolaborator itu ialah sebagai berikut kan. Yang pertama itu yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya.
jadi dia tuh bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara di dalam proses peradilan. Terus yang kedua, itu tuh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya itu menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum ya itu dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud itu secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset atau hasil dari suatu tindak pidana. Jadi dia tuh kayak ngebongkar tindak pidana itu. Jadi kayak yang ini perannya apa gitu loh. Jadi jadi dia tuh kayak bekerja sama kepolisian gitu loh untuk membongkar tindak pidana yang dia lakukan juga. Nah, apa aja sih keuntungan bagi saksi pelaku atau justice kolaborator itu tadi? Kan tadi udah kakak jelasin syarat-syaratnya apa aja. Nah, keuntungannya itu apa sih jadi saksi kolaborator itu? Untuk keuntungan sendiri itu masih termuat dalam angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 Kak ya. Di mana terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut. Yang pertama, menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus. Yang kedua itu menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan di antara terdakwa yang lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Nah, terhadap pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Itu termuat dalam pasal 10A ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, dinyatakan bahwa saksi pelaku atau justice kolaborator tadi itu dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Nah, terus dalam pasal 10 ayat 3 dalam undang-undang yang sama itu dijelaskan juga Kak Bella dijelaskan juga mengenai penghargaan atas kesaksian saksi pelaku berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Jadi bagi justice kolaborator itu banyak keuntungannya Kak ya. Iya. Jadi pada intinya untuk justice kolaborator ini akan diberikan hukuman paling ringan di antara terdakwa yang lain Kak ya. Karena sesuai dengan apa yang dilakukan juga sih, katakan di sini kan dia juga membantu untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada dalam kejadian tersebut. Jadi istilahnya kayak layak lah dia mendapatkan keringanan tadi ya Nat ya. Di sisi lain dia juga tetap salah tapi juga dia membantu polisian untuk mengusut kasus itu, menyelesaikan kasus itu. Oke, seperti biasa mungkin sampai di sini dulu penjelasan aku sama Kak Bella tentang justice kolaborator ini. Lagi-lagi kalau kalian masih kurang nih pengetahuan tentang atau ingin tanyakan lagi atau masih bingung dengan penjelasan aku sama Kak Bella tadi, bisa langsung komen di bawah atau langsung DM ke Instagram Pengacara Channel. Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.